Film romantis Indonesia merupakan salah satu genre yang paling disukai masyarakat. Tak heran kalau banyak sineas lokal yang menghadirkan film bertema cinta hampir sepanjang tahun. Kisah yang diangkat dalam film romantis Indonesia juga cukup beragam, mulai dari cerita cinta anak remaja hingga kehidupan pernikahan. Cerita romantis yang menarik bahkan membuat para sineas melanjutkan kisahnya menjadi beberapa series, seperti Habibie Ainun, Ayat-Ayat Cinta, hingga Surga Yang Tak Dirindukan. Menariknya, semua film romantis Indonesia tersebut berhasil masuk ke dalam daftar box office karena menarik jumlah penonton yang sangat banyak. Saat ini sudah banyak film romantis Indonesia yang layak untuk disaksikan. Pada kesempatan kali ini, Sinopsis Hiburan akan membahas 10 film romantis Indonesia. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru pertama kali datang ke channel ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan tombol yang ada gambar loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan informasi video-video terbaru dari kami. Nah, langsung saja, ini dia 10 rekomendasi film romantis Indonesia. Mariposa. Dibintangi dua aktor remaja berbakat, Angga Yunanda dan Adisti Zahra, Mariposa mungkin bisa jadi salah satu pilihan buat kamu yang mau nonton di tahun 2022 nih. Film bioskop Indonesia romantis ini merupakan hasil adaptasi cerita Wattpad SMA karya Luluk HF dengan judul serupa yang telah dibaca oleh jutaan pengguna. Mariposa bercerita tentang kisah Acha yang diperankan oleh Adisti Zahra, sosok perempuan cantik, pintar, dan sempurna yang terus berusaha mengejar teman satu sekolahnya, Iqbal, yang diperankan oleh Angga Yunanda. Eknoid Love and Time Portal. Eknoid menjadi film adaptasi yang diproduksi Visinema Pictures. Film yang tayang mulai 5 Desember 2019 ini janjikan kisah romantis sejoli yang berbeda dunia. Bukan hanya kisah cinta, tapi juga ada nuansa keluarga dari film garapan Naya Anindita ini. Film ini menceritakan Ran dan Egy yang telah menjadi sepasang sahabat yang tak terpisahkan selama 2 tahun terakhir. Ran yang dulu kesepian dan penuh dengan kesedihan, kini menjadi sosok yang lebih bahagia berkat Egy. Perasaan yang awalnya hanya sebagai sahabat, pelan-pelan berubah menjadi cinta. Egy adalah manusia yang dikirim dari masa depan dan ditakdirkan untuk menjadi support system bagi masternya atau disebut Eknoid. Karena Ran adalah pemilik Eknoid, ia disebut sebagai master dan Egy harus menuruti segala perintahnya. Twi for Tiare. Kalau kalian pecinta novel bergenre romantis, pasti kalian udah nggak asing sama judul film ini, Twi for Tiare. Film adaptasi novel dengan judul yang sama dan merupakan novel ketiga Ika Natasha yang diangkat ke layar lebar setelah Critical 11 di tahun 2017 dan Antologi Rasa tahun 2019. Menceritakan pasangan suami istri, Beno dan Alexandra. Keduanya menikah untuk kedua kalinya. Menjalin hubungan pernikahan kedua kali dengan orang yang sama. Apakah perjalanan rumah tangga mereka akan berbeda dari yang pertama? Story of Kel, When Someone in Love. Film romantis Indonesia ini merupakan spin-off dari film Nanti Kita Cerita Hari Ini. Mengisahkan tentang Kel yang diperankan oleh Ardhito Pramono sebelum bertemu dengan Awan yang diperankan oleh Rahel Amanda. Saat itu Kel jatuh cinta dengan wanita bernama Dinda yang diperankan oleh Aurelie Mooremans setelah sering bertemu satu sama lain. Kel berjanji akan membuat hidup Dinda bahagia selamanya. Suatu hari Dinda meminta Kel untuk mengakhiri hubungan. Sontak, Kel merasa bingung dengan kenyataan yang ia alami ini, sebab Kel merasa hubungannya selama ini berjalan baik-baik saja. Bahkan Kel juga menanyakan ini pada Dinda.
Ia meminta sebuah alasan yang menyebabkan putusnya hubungan ini. Sayangnya, tidak ada jawaban yang memuaskan hati Kel dari Dinda. Toko Barang Mantan. Dirilis pada 20 Februari 2020, salah satu film romantis, Toko Barang Mantan, cocok buat kamu yang lagi cari film komedi romantis Indonesia nih. Film garapan sutradara Viva Westi ini bercerita tentang Tristan yang diperankan oleh Reza Rahadian yang kembali bergelora semenjak bertemu dengan sang mantan Laras yang diperankan oleh Marsha Timothy. Pasalnya, Laras yang diketahui sudah bertunangan tiba-tiba datang ke toko barang mantan milik Tristan untuk menjual cincin pertunangannya tersebut. Merasa memiliki kesempatan kedua, Tristan pun berusaha merebut kembali hati Laras dengan bantuan dua sahabatnya. Apakah usahanya akan berhasil? Dilan 1990. Dilan 1990 diangkat dari sebuah novel bestseller karya Pidi Baik yang berjudul sama. Film ini bercerita tentang Milea yang diperankan oleh Vanessa Priscilla yang pindah ke Bandung. Di sekolah ia bertemu dengan Dilan yang diperankan oleh Iqbal Ramadan. Karakter Dilan yang unik membuat Milea lama-kelamaan menjadi tertarik dengannya. Cara-cara yang digunakan Dilan untuk mendekati Milea juga berbeda dengan laki-laki lainnya. Salah satunya adalah menggunakan kata-kata romantis dan puitis yang langsung melekat di hati Milea. Film Dilan juga dibuat menjadi 3 seri, Dilan 1990, Dilan 1991, dan Milea. Habibi dan Ainun. Habibi dan Ainun merupakan film romantis Indonesia yang diangkat dari novel berjudul Ainun karya B.J. Habibie. Sesuai dengan novelnya, film ini menceritakan kisah cinta antara B.J. Habibie dengan sang istri Hasri Ainun Habibie. Mulai dari pertama kali ia bertemu hingga Ainun pergi untuk selamanya karena penyakit kanker. Film ini berhasil masuk ke dalam jajaran box office Indonesia dan meraih jutaan penonton. Selain itu, film ini juga dibuat menjadi 3 seri, Habibi dan Ainun, Habibi dan Ainun 2, Rudy Habibi, dan Habibi dan Ainun 3. Ayat-ayat cinta. Selanjutnya, film Indonesia Islami romantis Ayat-ayat Cinta yang menceritakan naik turunnya permasalahan hidup. Fahri yang diperankan oleh Fedi Nuril, seorang mahasiswa yang sedang berusaha meraih gelar masternya di Al-Azhar Mesir, harus berhadapan dengan banyak wanita. Sebagai laki-laki yang memegang teguh ajaran Islam, ia tidak mau pacaran sebelum menikah. Prinsipnya diuji dengan beberapa wanita yang ia temui di negeri piramida. Film ini dibuat menjadi 2 seri, yaitu Ayat-ayat Cinta dan Ayat-ayat Cinta 2. Ada Apa Dengan Cinta? Salah satu film Indonesia terbaik yang menjadi momen kebangkitan perfilman Indonesia selain Petualangan Sherina adalah Ada Apa Dengan Cinta, garapan Rudi Sudjarwo. Film ini berpusat pada seorang anak SMA bernama Cinta yang diperankan oleh Dian Sastrowardoyo yang populer bersama teman-teman satu gengnya seperti Maura yang diperankan oleh Titi Kamal dan Mili yang diperankan oleh Sisi Priscilia. Pertemuan pertamanya dengan Rangga yang diperankan oleh Nicholas Saputra terjadi ketika ia gagal dalam sebuah kompetisi puisi di sekolah, di mana Rangga berhasil mengalahkannya. Berawal dari saling tidak suka, muncul perasaan cinta dari kedua remaja ini. Hanya saja, Cinta harus mengorbankan kepercayaan teman-temannya demi menghabiskan waktu dengan Rangga. So can we just stop?
Tersanjung The Movie. Diangkat dari salah satu sinetron Indonesia tahun 1998 hingga 2000-an, Tersanjung The Movie menyajikan cerita yang lebih segar dan bisa dinikmati oleh generasi muda masa kini. Film ini memfokuskan cerita pada sosok Yura yang diperankan oleh Clara Bernadette, gadis Malang yang terpaksa dijodohkan dengan lelaki dari keluarga kaya karena krisis ekonomi yang dialami oleh keluarganya. Namun, suatu hari Yura harus menelan kenyataan pahit saat dirinya justru hampir diperkosa oleh calon suaminya tersebut. Nah, itulah dia 10 rekomendasi film romantis Indonesia. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.